Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Halo kakak-kakak semuanya, sebelum memulai ceritanya, Mihu mau ngucapin banyak terima kasih nih karena kalian semua selalu setia sama Mihu. Terima kasih juga karena dukungan kalian Mihu bisa sampai di titik ini. Tak terasa ya, 1 tahun telah berlalu. Selamat tahun baru 2025. Tetap sehat dan semangat semuanya. Love you guys. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di sudut Pulau Roh misterius, sebuah kapal merah raksasa sepanjang 100 kaki diparkir. Permukaan kapal ditutupi lembaran baja merah yang membuatnya terlihat sangat kuat dan tangguh. Di layar kapal raksasa itu, ada lencana raksasa klan Gu yang berkibar tertiup angin. Jelas kapal raksasa ini seharusnya menjadi kapal tempat Guyan dan yang lainnya. Laut iblis kekacauan sangat luas sehingga hampir tidak ada habisnya. Di dalam laut, cuaca tidak dapat diprediksi dan bencana bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itu, selain para ahli dengan kekuatan yang agak tirani, kebanyakan orang akan dengan senang hati mengandalkan kapal raksasa yang kuat dan tangguh yang dibangun khusus untuk melakukan perjalanan di lautan ini. Beberapa murid klan Gu ditinggalkan untuk mempertahankan kapal klan Gu. Oleh karena itu, ketika Lindong mengikuti Guyan dan yang lainnya dan naik ke kapal, dia menarik beberapa tatapan bingung. Nona Guyan, seorang tetua berjubah abu-abu dengan cepat maju dan menyambut Guyan sebelum dengan hormat menangkupkan tinjunya. Mari kita mulai kapal dan menuju ke pulau pertemuan bela diri. Guyan mengangguk ke arahnya sebelum memberi instruksi. Ya, penatua berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya. Namun mata yang jelas-jelas cerdas itu menoleh ke arah Lindong yang berdiri di belakang Guyan. Dia adalah pembantu luar yang kami undang untuk pertemuan bela diri kali ini. Dia adalah Lindong. Namanya adalah Lindong. Guyan berkata sambil tersenyum. Oh, penatua berjubah abu-abu terkejut saat tatapannya menyapu tubuh Lindong dan mulutnya bergerak, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun ekspresinya berubah sedikit aneh. Setelah melihat penampilan ini, Lindong tersenyum tipis sebelum mundur ke sisi perahu, menatap permukaan laut yang datar di kejauhan. Laut yang luas dan tak berujung sedikit mempengaruhi suasana hatinya. Nona, apakah kau mengundang adik laki-laki ini sebagai pembantu luar setelah mendengar bahwa tuan muda Yuntian telah menderita luka serius? Melihat Lindong yang telah pergi, tetua berjubah abu-abu itu bertanya kepada Guyan dengan suara yang rendah. Ya, Guyan samar-samar menganggukkan kepalanya. Sebelum alis hitamnya sedikit berkerut, dia melanjutkan untuk bertanya. Apakah ada masalah? Ucap Guyan. Menurut berita yang aku terima 2 hari yang lalu, klan Gu kami juga telah mengundang pembantu eksternal. Kau seharusnya mengenalinya. Dia adalah tuan muda dari sekte Laut Bumi yang telah mencoba melamarmu, Mo Tao. Setelah mendengar ini wajah Guyan langsung berubah sedikit. Segera setelah itu dia menjawab dengan marah. Bagaimana mereka bisa mengundang orang itu? Meskipun orang itu menjijikan, kekuatannya bagaimanapun juga berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga, reputasinya cukup bagus. Aku percaya bahwa klan tidak punya pilihan lain. Lagi pula, itu terlalu tiba-tiba. Tetua berjubah abu-abu tertawa getir sebelum melihat ke Lindong. Saat ini kau telah mengundang adik laki-laki ini sebagai pembantu eksternal. Jika kebetulan mereka bertemu mengingat karakter Mo Tao pasti akan mempersulitnya. Setelah mendengar ini, kemarahan di wajah Guyan tiba-tiba menghilang. Sebagai jejak kelicikan yang jarang terlihat melintas di matanya yang jernih dan dingin. Sebelum dia bergumam, tidak perlu peduli padanya untuk mempersulit. Ketika saatnya tiba, kita akan tahu persis siapa yang akan mempersulit siapa. Aku harap orang itu tidak akan menimbulkan masalah. Jika tidak, ketika dia mempermalukan dirinya sendiri, tidak akan ada orang lain yang bisa disalahkan.
Setelah mendengar kata-katanya, tetua berjubah abu-abu itu tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Guyan benar-benar akan memiliki kepercayaan seperti itu pada Lindong. Namun tidak ada lagi yang bisa dikatakan, dan dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu dia mundur dan mulai meneriakkan perintah. Di bawah teriakannya, kapal merah raksasa itu mulai menaikkan layarnya. Menghadapi matahari terbenam merah gelap, dia dengan cepat melaju melintasi laut. Gelombang membengkak dan melonjak di laut yang luas dan tak berujung. Lindong berdiri di haluan kapal dan melihat ke arah cakrawala yang tidak berujung. Angin laut bertiup di wajahnya membawa bau asin laut. Luasnya laut benar-benar membuat seseorang merasa sangat segar. Pada saat ini sudah beberapa hari sejak mereka meninggalkan Pulau Roh Misterius. Saat ini mereka sudah melakukan perjalanan tanpa berhenti atau beristirahat dan telah mengalami cuaca yang mengerikan dan aneh. Kekuatan alam membuat Lindong memahami teror dari Laut Iblis Kekacauan. Namun beruntung bahwa anggota klan Gu memiliki banyak pengalaman. Oleh karena itu, hal-hal ini tidak menghalangi mereka sama sekali. Tempat yang kita tuju disebut Pulau Pertemuan Bela Diri dan juga tempat Menara Kekacauan berada. Itu dijaga oleh para ahli dan sejumlah besar pasukan dari 5 klan besar. Itu hanya dibuka pada awal pertemuan bela diri setiap tahun. Selama periode waktu ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul. Bagaimanapun pertemuan bela diri ini adalah acara yang cukup besar. Di samping Lindong, Guyan sedang menjelaskan detail pertemuan bela diri. Secara umum, pertemuan bela diri dianggap sebagai pertukaran petunjuk antara generasi muda. Oleh karena itu, penolong luar yang diundang harus merupakan bagian dari generasi muda. Karena itu, pembantu eksternal yang diundang oleh berbagai klan kemungkinan besar adalah para ahli muda yang memiliki reputasi di wilayah Laut Angin Surga. Aku takut aku akan menjadi pengecualian, Lindong berkata sambil tersenyum. Dia tidak memiliki reputasi apapun di wilayah Laut Angin Surga dan merupakan generasi muda yang sama sekali tidak terkenal. Kau mungkin mendapatkan satu setelah pertemuan bela diri. Guyan tersenyum dan menjawab. Dia jelas mengerti kekuatan Lindong. Ketika dia berada di tahap 9 Yuan Nirvana, dia sudah mampu menangani master simbol ilahi awal serta ahli binatang iblis tahap kehidupan mendalam awal. Selanjutnya kekuatan Lindong kini telah melonjak dan secara resmi memasuki ranah tahap awal kehidupan yang mendalam. Meskipun dia belum sepenuhnya stabil pada tahap ini, siapa yang bisa menyangkal kekuatan pertempurannya? Menurut perkiraan Guyan, jika Lindong benar-benar melepaskan kekuatannya, akan sulit untuk menemukan lawan pada tahap awal kehidupan mendalam yang dapat melawannya. Lindong tidak berkomentar dan terus bertanya, apakah ada individu bermasalah di 4 klan lainnya? Kekuatan 4 klan lainnya cukup bagus. Mereka memiliki banyak individu yang mampu di antara generasi muda. Misalnya yang paling terkenal di klan Wei adalah Wei Zhen. Kekuatannya telah lama mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Dikatakan bahwa dia kemungkinan akan maju ke tahap kehidupan mendalam selanjutnya dalam waktu 2 tahun. Guyan menjawab dengan wajah sedikit serius. Oh, kejutan melintas di mata Lindong sebelum dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Laut Iblis Kekacauan tidak diragukan lagi layak untuk reputasinya. Untuk berpikir bahwa ada bakat seperti itu di antara generasi muda di sini. Puncak dari tahap awal kehidupan yang mendalam. Dengan kekuatan seperti itu, seseorang sudah dianggap sebagai ahli sejati di wilayah Suan Timur. Adapun 2 klan besar lainnya, Su Yan dari klan Su dan Song Chen dari klan Song, berada pada level yang sama dan agak sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan klan Sentu? Lindong bertanya tentang klan terakhir yang belum dibicarakan oleh Guyan. Klan Sentu? Wajah Guyan berubah sedikit tidak wajar ketika klan ini disebutkan. Setelah tertawa getir beberapa saat, dia melanjutkan menjelaskan. Klan Sentu adalah yang terkuat di antara 5 klan besar. Mereka adalah juara dari pertemuan bela diri tahun lalu. Di antara generasi muda klan Sentu, yang paling tangguh adalah Asura Besi Sentu Jue. Di dalam wilayah Laut Angin Surga, tidak ada orang yang belum pernah mendengar namanya. Besi Asura Sentu Jue
Mata Lindong sedikit menyipit. Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang menjadi terkenal tanpa alasan. Karena orang ini mampu mencapai nama seperti itu untuk dirinya sendiri di wilayah Laut Angin Surga, dia pasti akan sangat mampu. Orang itu mungkin telah mencapai ranah tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Selain itu, dia juga telah melatih tubuh fisiknya dengan tubuh Asura klan Sentu, yang telah dia capai tingkat kemahirannya yang tinggi. Baru-baru ini, terdengar bahwa Sentu Jue telah bersilaturahmi dengan ahli tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut dan bahkan telah mengalahkan lawannya. Guyan menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya. Nada suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Hebat, Lindong mengangguk. Sepertinya Sentu Jue ini memang individu yang galak. Di dalam wilayah angin surgawi ada orang-orang sibuk yang membuat peringkat untuk generasi muda. Sentu Jue ini dengan kuat berada di peringkat ketiga. Ucap Guyan. Sentu Jue hanya ketiga. Lindong tertegun sejenak. Emosinya samar-samar bergerak. Dia berasumsi bahwa Sentu Jue cukup kuat untuk dipanggil menjadi yang terkuat di dalam generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Ya, Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Peringkat pertama adalah tangan Yin Yang Zougan dari Gua Semesta. Sedangkan yang kedua adalah Raja Dunia Bawah Kecil Xieyan dari Gua Angin Iblis. Keduanya adalah keberadaan puncak di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Lindong tanpa sadar mengucapkan kedua nama itu sebelum sedikit meratap. Kualitas generasi muda di Laut Iblis Kekacauan memang tingkat yang lebih tinggi dari wilayah Suan Timur. Tentu saja, Sentu Jue tidak jauh lebih lemah dari keduanya. Lagi pula, mereka belum pernah bersilangan dengan sebelumnya. Jadi tidak ada yang benar-benar tahu. Ucap Guyan. Adapun pertemuan bela diri kali ini, karena menjadi juara sebelumnya, klan Sentu tidak perlu berpartisipasi. Mereka hanya perlu mempertahankan menara. Pertahankan menara? Ucap Lindong terkejut. Ya, dari 4 klan besar yang berpartisipasi, hanya satu klan yang akan berjalan sampai akhir dan menantang klan Sentu. Jika mereka menang, mereka akan mendapatkan 3 kota untuk memasuki menara kekacauan. Jika mereka kalah, klan Sentu akan tetap menjadi juara. Ini mirip dengan arena. Menjadi juara benar-benar memiliki beberapa keuntungan. Ucap Lindong berkata sambil menghela nafas. Klan Sentu tidak perlu berpartisipasi dalam kompetisi awal yang ketat. Dan bisa menunggu musuh mereka yang kelelahan tiba. Ini memang keuntungan yang agak besar. Itu adalah perlakuan yang disukai sang juara, seperti yang dinyatakan oleh aturan. Guyan juga merasakan ketidakberdayaan dalam menanggapi ini. Namun tidak ada yang bisa dilakukan. Sambil mendesah pelan, dia berkata, Sentu Jue pasti akan hadir untuk mempertahankan menara kali ini. Dia adalah rintangan yang benar-benar harus diatasi. Dari 4 klan besar, tidak ada yang yakin bisa melewatinya. Ini bukanlah kata-kata yang Guyan katakan untuk merendahkan Lindong. Meskipun dia jelas mengerti bahwa Lindong juga cukup kuat, reputasi Sentu Jue terlalu gemilang. Berbagai prestasi tempurnya telah membuat orang-orang dari generasi yang sama merasa rendah diri. Karena itu Guyan tidak terlalu percaya diri untuk menjadi juara tahun ini. Lindong tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak memiliki keinginan untuk bersaing dalam kekejaman dengan orang ini. Jika bukan karena jimat batu misterius, dia bahkan tidak akan terlibat dalam pertemuan bela diri 5 klan. Namun hal itu tidak terjadi. Karena dia telah memperoleh kesempatan untuk memperbaiki jimat batu, dia secara alami tidak akan menyerah. Oleh karena itu kota untuk masuk ke menara kekacauan akan menjadi miliknya. Jika ada orang yang menghalanginya, maka dia hanya perlu mengalahkan mereka. Lengan Lindong tergantung di sisinya saat dia menatap permukaan laut yang jauh. Awan hitam berkumpul sekali lagi saat badai petir perlahan terbentuk. Setelah berlayar selama kurang lebih 10 hari, Lindong dengan jelas merasakan laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi ramai dengan aktivitas. Kapal-kapal raksasa datang mendesing dari segala arah. Sebelum akhirnya bertemu di depan mereka, munculnya 10.000 kapal yang berkumpul adalah pemandangan yang cukup spektakuler.
Kami telah mencapai pulau pengumpulan bela diri, ucap Guyan. Berdiri di haluan kapal, dia melihat ke daratan luas yang muncul di ujung pandangnya saat kegembiraan melintas di matanya. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dan apa yang dilihatnya sebagai tanah yang sangat luas. Permukaan pulau yang disebut itu sangat besar meskipun jumlah kapal di laut mirip dengan laut di langit, tidak ada sedikit pun kemacetan. Itu kapal klan Gu. Apakah itu klan Gu dari klan Gu di haluan? Dia memang cantik berwajah dingin. Dikabarkan bahwa Gu Yuantian dipukuli dan menderita luka serius beberapa waktu yang lalu. Sepertinya dia tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan bela diri ini. Gu Yuantian tidak dapat berprestasi. Hal-hal mungkin bukan pertanda baik bagi klan Gu kali ini. Benar, saat kapal Guyan mendekati pulau pengumpulan bela diri, cukup banyak tatapan melesat dari sekitarnya. Setelah melihat karakter Gu di layar kapal, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Ketika Guyan mendengar suara-suara itu, alis hitamnya yang banyak mengkerut. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Dan kapal dengan cepat menuju pelabuhan pribadi klan Gu mereka. Sudah ada beberapa penjaga klan Gu yang diam-diam menunggu di sana. Lindong, ayo pergi. Saat kapal secara bertahap mendekati tujuannya, Guyan menoleh dan berbicara dengan Lindong. Tubuhnya yang indah bergerak saat dia memimpin menembak ke depan sebelum akhirnya mendarat di pelabuhan yang jauh. Di sampingnya, Lindong serta Guying, Guya, dan murid-murid klan Gu lainnya juga dengan cepat mengikuti. Kakak Guyan, kau akhirnya tiba. Saat Guyan mendarat dari udara, beberapa murid klan Gu di dekatnya mulai mengerumuninya. Dari kelihatannya, Guyan memiliki beberapa status di antara generasi muda klan Gu. Guyan menganggukkan kepalanya ke arah murid-murid klan Gu. Matanya terus berbalik ke arah seorang pria parubaya yang sedang berjalan. Dengan suara lembut dia berkata, Paman Guling. Di belakang pria parubaya ini ada seorang pria yang tampak agak tampan. Saat ini dia menutupi Guyan dengan penuh semangat. Namun yang terakhir langsung mengabaikan tatapannya. Hahaha, untung kau berhasil. Pria parubaya yang dikenal Guyan sebagai Paman Guling mengangguk sambil tersenyum. Aku sudah melakukan segalanya. Ya, aku memperoleh buah roh misterius kehidupan di Pulau Roh Misterius. Dengan kekuatannya, aku berhasil maju ke tahap kehidupan mendalam. Guyan menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Ini benar-benar tepat waktu. Kebahagiaan muncul di wajah Guling. Dia melanjutkan untuk mundur setengah langkah saat dia menunjuk ke pria tampan yang berkata sambil tersenyum. Yang kecil, ini mau tahu. Kau harus tahu dia adalah pembantu luar biasa yang telah diundang oleh klan Gu kita selama ini. Nona Guyan, kita bertemu lagi. Pada saat ini pria berpakaian dengan agak lain sambil mengirim senyum tipis pada Guyan. Guyan menatap Motau dengan acuh tak acuh sebelum bergerak ke samping, memperlihatkan Lindong di belakangnya. Jarinya yang ramping seperti batu giok menunjuk ke arahnya saat dia melihat ke arah Guling. Paman Guling, ini adalah pembantu luar yang aku undang selama ini. Saat kata-kata Guyan terdengar, Guling serta murid-murid klan Gu di sekitarnya langsung terkejut. Wajah mereka berubah sedikit aneh saat mereka melihat ke arah Motau yang senyumnya mulai surut. Lindong merasa sakit kepala karena suasana yang tiba-tiba aneh. Namun sebelum dia bisa berbicara, dia merasakan mata Motau menoleh ke arahnya. Saat senyum yang bukan senyum muncul di wajah tampan itu. Seseorang yang baru saja melangkah ke tahap kehidupan mendalam dan bahkan belum menstabilkan auranya, sebenarnya diundang sebagai pembantu eksternal. Nona Guyan, bukankah kau terlalu kekanak-kanakan? Suara Motau dengan lembut bergema, menyebabkan atmosfer sedikit membeku. Murid-murid dari klan Gu di sekitarnya tampak agak tak berdaya pada pemandangan ini. Jelas sepertinya mereka sudah terbiasa dengan ejekan Motau yang serius. Selain itu, ketika kata-kata Motau bergema, tatapan mereka mulai memandang ke arah Lindong. Aura yang terakhir cukup kuat, namun ada beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan Motau yang berada di puncak tahap awal kehidupan mendalam. Selain itu, ketika semua dikatakan dan dilakukan, Motau memiliki reputasi di antara generasi muda wilayah Laut Angin Surga. Adapun Lindong, tidak ada yang mengenalnya siapa yang tahu dan dari mana dirinya.
Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.